Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Erni Amalia. Saya merupakan salah satu dosen olahraga ITERA yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai apa itu aspek-aspek latihan dan komponen latihan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Dalam olahraga terdapat aspek latihan yang terdiri dari 4 aspek penting, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental. Yang pertama adalah fisik. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga derajat kebugaran agar dapat tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Yang kedua, teknik. Aspek ini bertujuan untuk mempermahir penguasaan gerak dalam suatu latihan. Yang ketiga, taktik. Bertujuan untuk mengembangkan daya tafsir atau pemahaman pola bermain. Yang keempat, mental. Bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola pola pikir serta emosional ketika latihan dan bertanding. Mengapa latihan fisik itu penting? Latihan fisik memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan daya tahan seseorang, baik aerobik maupun anaerobik, agar dapat tercapai kemampuan gerak yang optimal. Ada beberapa manfaat melakukan latihan fisik. Di antaranya, dapat meningkatkan derajat kebugaran bagi orang awam. Sedangkan bagi atlet dapat meningkatkan performa ketika bertanding. Menjaga daya tahan tubuh, mempermudah penguasaan teknik. Seseorang yang memiliki kemampuan fisik yang baik, ia akan lebih mudah dalam menguasai teknik dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan fisik. Hal ini disebabkan karena tubuh yang terlatih dapat menstimulus otot untuk bekerja secara maksimal dengan durasi yang lama, sehingga latihan fisik menjadi pondasi awal dalam penguasaan teknik. Selanjutnya yaitu teknik. Latihan teknik merupakan sebuah penguasaan gerak dan pengembangan gerak yang bertujuan untuk mempermahir suatu gerakan yang sulit agar lebih mudah untuk dilakukan. Teknik yang baik akan menghasilkan gerakan yang lebih efisien, sehingga hal ini berhubungan dengan pengeluaran energi seseorang dalam teknik. Terdapat dua aspek dasar gerakan. Yang pertama teknik dasar, yaitu suatu proses melakukan gerak yang merupakan fundamental dasar, yang dilakukan secara sederhana, semisalnya dalam olahraga sepak bola seperti passing, shooting, controlling, dan dribbling. Yang kedua yaitu skill, merupakan penguasaan keterampilan gerak yang efisien dan kemampuan dalam menyesuaikan keterampilan geraknya dengan situasi yang terjadi ketika latihan maupun bertanding. Skill dapat dilatih dengan cara latihan berulang-ulang, sehingga seseorang dapat menciptakan gerak refleks atau otomatisasi dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, taktik. Latihan taktik merupakan sebuah latihan yang bertujuan untuk mengembangkan daya tafsir dan pemahaman pola bermain. Biasanya taktik identik dengan dua pola, yaitu bertahan dan menyerang, yang biasanya dilakukan di dalam cabur bela diri, sepak bola, badminton, voli, dan lain-lain. Namun kedua pola tersebut tidak berlaku terhadap jenis olahraga seperti senam, maraton, dan angkat besi. Ada dua istilah dalam menghadapi suatu pertandingan, yaitu taktik dan strategi. Taktik yaitu rencana yang dibuat untuk tim atau atlet yang bertujuan untuk meraih kemenangan. Biasanya diterapkan dalam satu pertandingan saja atau pola pikir atlet dalam menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam permainan untuk menyerang ataupun bertahan. Sedangkan strategi yaitu rencana yang dibuat untuk tim atau atlet yang bertujuan untuk meraih target tertentu atau kemenangan yang biasanya diterapkan dalam satu musim atau bahkan lebih. Latihan taktik dapat dikuasai dengan mudah apabila latihan fisik dan teknik dapat dikuasai dengan baik. Selanjutnya yaitu mental. Latihan mental yaitu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan pola pikir atau kedewasaan, sehingga dapat mengontrol emosional, baik ketika latihan dan bertanding. Ada 8 faktor yang dapat mempengaruhi mental seseorang, di antaranya 1. Percaya diri, yaitu perasaan yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri bahwa dia akan berhasil. Akan tetapi tidak boleh berlebihan karena akan terjadi overconfident. Yang kedua
adalah kerjasama agar tercipta sebuah kekompakan rasa memiliki satu sama lain sehingga dapat dikerjakan dengan mudah. Yang ketiga adalah konsentrasi, memusatkan perhatian pada hal tertentu agar fokus terhadap apa yang diraih. Lalu disiplin, memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kelima, yaitu semangat. Semangat adalah memiliki daya juang tinggi, tidak mudah menyerah dalam situasi apapun, terlebih dalam keadaan tertinggal. Lalu yang keenam adalah sportif. Sportif tidak sombong ketika menang, lapang dada ketika mengalami kekalahan. Lalu yang ketujuh, fair play, yaitu memenangkan suatu pertandingan sesuai dengan aturan dan tidak menghalalkan segala cara demi sebuah kemenangan. Yang kedelapan adalah respect, yaitu menghormati, menghargai lawan, selalu bermain dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya itu komponen latihan. Di dalam komponen-komponen latihan ada beberapa istilah yang harus dipahami sebelum latihan. Di antaranya, intensitas. Intensitas adalah ukuran kualitas suatu rangsang, dapat dilihat dari DN maksimal dan secara umum terbagi menjadi 3 untuk orang biasa, rendah, sedang, dan tinggi. Volume yaitu kuantitas atau banyaknya beban latihan dan materi yang dilakukan secara aktif. Durasi yaitu lamanya waktu dalam latihan biasanya bergantung pada tingkat kebugaran individu masing-masing. Irama yaitu kecepatan dalam melakukan gerak ketika latihan. Jika latihan menggunakan beban yang ringan, maka irama yang cocok adalah irama yang cepat. Jika menggunakan beban yang berat, maka irama yang cocok adalah irama yang lambat. Repetisi yaitu jumlah pengulangan dalam setiap gerakan. Biasanya dilakukan sebanyak 8-12 repetisi. Lalu set, yaitu jumlah pengulangan dari setiap jenis gerakan yang dibatasi dengan waktu istirahat. Dalam latihan standarnya dapat melakukan sebanyak 3-5 set. Selanjutnya recovery, yaitu waktu istirahat atau pemulihan. Lalu sesi. Sesi yaitu materi program latihan dalam satu pertemuan. Pemanasan, latihan inti, dan pertandingan. Yang berikutnya adalah frekuensi, yaitu jumlah latihan dalam satu periode atau minggu. Biasanya untuk atlet dalam satu minggu dapat dilakukan 5-6 kali. Dan untuk kebugaran, 3-5 kali dalam satu minggu. Lalu interval. Interval yaitu waktu istirahat yang diberikan antara sesi latihan. Lalu seri atau sirkuit yaitu rangkaian latihan yang terdiri dari beberapa jenis gerakan. Biasanya terbagi menjadi beberapa pos. Latihan sirkuit training ini juga dianggap sebagai latihan yang membutuhkan intensitas yang tinggi karena dilakukan secara maksimal dengan durasi interval yang cepat. Dan biasanya latihan ini dapat membakar kalori lebih banyak. Lalu yang terakhir adalah densitas. Densitas adalah menunjukkan padatnya waktu yang efektif dalam latihan, tidak termasuk waktu istirahat. Artinya, waktu recovery atau interval yang diberikan semakin pendek, maka densitasnya semakin tinggi. Demikian video materi hari ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Salam ITERA sehat!